Kami dari kelompok 6 beranggotakan Puji Nurul Karyadi NIM 010, Iputu Gede Diki Darmawan NIM 019, Gusti Madi Ratnawati NIM 027, dan Agus Diki Darmawan NIM 034. Materi yang akan kami bahas yaitu adalah tentang pengertian dan tujuan penutupan buku, kedua prosedur penutupan buku pada perusahaan perseorangan, yang ketiga contoh proses penutupan buku studio, keempat menyelesaikan dan menggaris double jumlah pada rekening rugi laba. Rekening rugi laba adalah rekening yang bersifat sementara. Rekening ini dibuka dan segera ditutup kembali dalam proses penutupan buku. Oleh karena itu, dalam mencatat transaksi-transaksi terjadi selama periode berjalan, kita tidak pernah menjumpai rekening rugi laba, karena rekening ini baru diperlukan pada akhir periodenya. Perlu dipahami pula bahwa rekening rugi laba ini tidaklah sama dengan laporan rugi laba. Rekening rugi laba berada dalam pembukuan di buku besar, sedangkan rugi laba adalah merupakan hasil dari pembukuan. Rekening rugi laba pada hakikatnya merupakan ringkasan dari seluruh rekening penghasilan dan rekening biaya yang ada di dalam buku besar perusahaan. Pemakaian rekening rugi laba adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah rekening rugi laba di debit untuk memindahkan saldo dari rekening-rekening nominal yang punya saldo debit atau biaya. Kemudian yang kedua adalah rekening rugi laba di kredit untuk memindahkan saldo rekening-rekening nominal yang mempunyai saldo kredit atau penghasilan. Apabila rekening rugi laba bersaldo kredit, hal itu menunjukkan bahwa perusahaan mendapat laba, karena penghasilannya di sisi kredit lebih besar daripada biaya-biaya sisi debit. Sebaliknya, apabila rekening rugi laba bersaldo debit, maka hal itu menunjukkan perusahaan tentang menderita rugi. Rekening rugi laba ditutup dengan cara membuat jurnal sebagai berikutnya adalah: yang pertama, rekening rugi laba di debit dan rekening private pemilik di kredit. Apabila perusahaan mendapat laba dan apabila perusahaan mendapat rugi, rekening rugi laba di kredit dan rekening private pemilik di debit. Yang selanjutnya, contoh proses penutupan buku Foto Studio Aneka. Neraca lajur foto studio aneka terdapat 3 jenis penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan foto studio yang merupakan penghasilan utama. Yang kedua adalah rekening penghasilan sewa yang merupakan penghasilan di luar perusahaan tersebut. Kemudian foto studio aneka. Baik, perkenalkan nama saya Puji Nurul Karyadi, NIM 17055120010. Untuk kali ini saya akan melanjutkan dari presentasi yang sebelumnya. Baik, langsung saja. Dalam neraca lajur foto studio aneka nampak bahwa laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut dalam periode tahun 1973 adalah sekitar 272 sekian. Jumlah tersebut cocok dengan saldo kredit dari rekening rugi laba berikut ini. Bisa dilihat di tabel berikut. Kemudian jumlah laba bersih di atas melalui jurnal penutup dipindahkan ke rekening priv, tetapi mengingat bahwa selama tahun 1973 tidak terjadi transaksi priv, maka saldo laba tersebut dapat dipindahkan secara langsung ke rekening modal dengan jurnal sebagai berikut. Nah, ini hasilnya dari 408 sekian dikurangi dengan 216 sekian. Oke, lanjut. Setelah jurnal di atas dibukukan ke rekening modal Abu Bakar, maka rekening modal tersebut akan menunjukkan saldo sebesar 1.600.000 sekian. Jumlah tersebut cocok dengan jumlah modal Abu Bakar yang tercantum dalam neraca foto studio aneka per 31 Desember 1973. Lalu rekening rugi laba tersebut setelah ditutup atau dipindahkan, saldonya ke rekening modal akan nampak sebagai berikut. Ini bisa dilihat. Kemudian menyelesaikan dan menggaris double jumlah pada rekening-rekening.
Pada akhir periode jumlah-jumlah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit rekening-rekening dijumlahkan dan setelah jurnal penutup dibukukan, maka rekening-rekening nominal akan seimbang. Jumlah sisi debit dan sisi kredit yang telah seimbang tersebut kemudian diberi garis double yang menunjukkan bahwa rekening tersebut telah ditutup dan siap digunakan kembali dalam periode berikutnya. Saldo rekening real tidak perlu ditutup karena saldo rekening real akan dibawa ke periode berikutnya. Pada akhir periode akuntansi jumlah-jumlah pada sisi debit dan jumlah sisi kredit rekening real akan dijumlahkan. Dan selisih antara jumlah sisi debit dan jumlah sisi kredit adalah merupakan saldo rekening yang akan dibawa ke periode berikutnya. Selisih tersebut digunakan untuk menyeimbangkan rekening real yang bersangkutan. Dan pada awal periode berikutnya, selisih tersebut akan dipakai untuk mencatat saldo awal pada rekening yang bersangkutan. Nah, berikut adalah gambaran rekening yang ada di buku besar Foto Studio Aneka setelah tutup buku. Untuk rekening kas, bisa langsung dilihat aja. Piutang dagang juga sama, saya tanda panah juga, dari 1973 ke 1974. Oke, ini bagian surat berharga, supplies fotografi, supplies kantor, persekot asuransi, piutang bunga, seperti berikut. Dan untuk peralatan fotografi, bisa lihat ya, terus akumulasi penyesuaian peralatan fotografi, peralatan kantor, penyesuaian peralatan kantor, sewa gedung, kemudian ada penyusutan gedung, hutang dagang, hutang gaji, hutang penghasilan sewa, modal Abu Bakar. Langsung aja bisa dilihat ya. Dan penghasilan foto studio, biaya kantor, gaji pegawai, biaya kantor, advertensi atau iklan, dan biaya asuransi. Lalu ada kerugian piutang, penyusutan peralatan fotografi, penyusutan peralatan kantor, rugi laba, penyusutan gedung, penghasilan bunga, penghasilan sewa. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Gusti Darmawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana materi yang saya akan bawakan di sini berkaitan dengan neraca saldo setelah tutup buku. Saya akan mulai dari materi yang pertama. Bisa dilihat di sini, neraca saldo setelah tutup buku itu dalam proses pembuatan jurnal penutup dan pembukuannya, rekening-rekening buku besar, kemungkinan terjadinya kesalahan cukup besar, terutama dalam menyeimbangkan atau bisa dibilang menutup saldo akhir rekening-rekening real. Setelah penutupan buku, maka semua rekening di buku besar harus seimbang. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses penutupan buku pada suatu akhir periode akan menimbulkan kesulitan yang besar pada periode berikutnya. Oleh karena itu, setelah selesai penutupan buku, perlu diadakannya tes untuk memeriksa kebenaran dan keseimbangan jumlah debit dan kredit. Tes tersebut adalah berupa pembuatan neraca saldo setelah tutup buku. Setelah penutupan buku selesai dikerjakan, maka saldo-saldo rekening yang ada di buku besar hanyalah saldo-saldo rekening aktiva, utang, dan modal. Contohnya seperti ini ya kawan-kawan, bisa dilihat di slide ini, di mana di sebelah kiri ini ada jenis saldo, lalu di bagian tengah merupakan yang namanya debit, dan di paling kanan merupakan saldo kredit. Jadi ini merupakan uraian jumlah total yang dihasilkan ataupun dikeluarkan, dan ini merupakan totalnya. Baik, kita lanjutkan ke bagian penutupan buku dalam perusahaan persekutuan. Nah, kita membahas penutupan buku dalam perusahaan persekutuan. Di sini dijelaskan dalam suatu perusahaan yang berbentuk persekutuan pada dasarnya sama dengan penutupan rekening.
rekening biaya dan penghasilan ke rekening rugi laba seperti yang dilakukan pada perusahaan perseorangan. Dalam persekutuannya, biasanya laba bersih dibagi di antara para sekutu sesuai dengan perjanjian yang berlaku di antara mereka. Cara pembagian laba bisa didasarkan pada pembagian sama rata atau pembagian laba menurut perbandingan modal dari setiap sekutu atau dasar-dasar lain yang mereka setujui. Lalu di sini ada yang namanya studi kasus, di mana dijelaskan CV Permata selama periode tahun 1973 memperoleh laba bersih sebesar Rp300.000. Perjanjian aku dalam perusahaan tersebut menetapkan bahwa laba bersih akan dibagi rata di antara para sekutu yang terdiri dari Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Saldo rekening pref para sekutu per 31 Desember 1973 sebelum tutup buku menunjukkan sebagai berikut. Nah, di sini ada tiga poin nih. Yang pertama adalah pref A sebesar 4.562,50. Lalu ada pref B itu sebesar 2.483,25. Lalu yang terakhir adalah pref C yang sebesar Rp1.000. Selanjutnya, seperti telah diterangkan di atas, prosedur penetapan rekening-rekening biaya dan penghasilan ke rekening pada suatu persekutuan tidaklah berbeda dengan penutupan pembukuan yang berlaku pada perusahaan perseorangan. Setelah rekening biaya dan rekening penghasilan dipindahkan ke rekening rugi laba, maka saldo rekening rugi laba sebesar Rp300.000 dipindahkan ke rekening pref masing-masing sekutu sebagai berikut. Nah, di sini rugi labanya itu dicantumkan sebesar Rp300.000. Lalu pref A, pref B, pref C itu nilainya sama seperti slide yang sebelumnya. Lalu setelah jurnal penutupan buku di atas dibukukan ke rekening pref masing-masing sekutu, maka rekening pref A menunjukkan saldo kredit sebesar Rp95.437,50. Saldo rekening pref B menunjukkan saldo kredit sebesar Rp97.516,75, sedangkan saldo rekening pref C menunjukkan saldo kredit sebesar Rp99.000. Saldo rekening pref pada perusahaan yang berbentuk persekutuan biasanya tidak dipindah ke rekening modal para sekutu, tetapi tetap dibiarkan pada rekening pref sebagai rekening real dan dicantumkan dalam neraca. Kita lanjutkan dengan materi penutupan buku dalam perusahaan perseorangan. Nah, bisa kita lihat di slide. Proses penutupan saldo rekening biaya dan penghasilan dalam perusahaan yang berbentuk perseorangan tidak berbeda dengan penutupan rekening biaya dan penghasilan yang berlaku pada perusahaan perseorangan atau persekutuan. Perbedaan terletak pada penutupan rekening rugi laba di mana saldo laba atau rugi tidak dipindahkan ke rekening pref, tetapi ditutupi ke rekening laba yang ditahan. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini. Misalkan PT Mutiara selama periode tahun 1973 memperoleh laba bersih sebesar Rp500.000. Saldo laba tersebut pada akhir periode dengan melalui jurnal penutupan dipindahkan ke rekening laba yang ditahan dengan jurnal sebagai berikut. Rugi sampai labanya sebesar Rp500.000. Lalu laba yang ditahan itu sebesar Rp500.000. Rekening laba yang ditahan adalah merupakan rekening real dan dicantumkan di dalam neraca di bawah rekening modal saham. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian kembali. Jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode yang berpengaruh terhadap transaksi-transaksi yang bersifat produktif yang terjadi pada periode akuntansi berikutnya.
Contoh dari jurnal penyesuaian itu, misalnya jurnal penyesuaian untuk mencatat hutang gaji. Pencatatan hutang gaji ini biasanya dilakukan pada saat terjadinya pembayaran gaji. Jurnal yang mencatat pembayaran gaji, contohnya seperti gambar di bawah ini. Lanjut, apabila pada akhir periode akuntansi, perusahaan mempunyai hutang gaji kepada para pegawainya, dan hutang tersebutlah dicatat dengan menggunakan jurnal penyesuaian pada akhir periode, maka pada waktu dilakukan pencatatan pembayaran gaji dalam periode berikutnya harus selalu diingat adanya hutang gaji, sehingga pembayaran gaji yang dilakukan pada periode tersebut tidak seluruhnya menjadi beban biaya pada tahun pembayarannya, karena itu sudah menjadi beban pada periode sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Digunakan data dari foto Studio Aneka pada tahun 1973. Setelah penutupan buku pada akhir tahun 1973, dalam pembukuan foto Studio Aneka tercatat adanya hutang gaji sebesar Rp2.000. Dicatat dalam rekening hutang gaji pada 31 Desember 1973, penyusutan sebesar Rp2.000. Lalu, pada tanggal 5 Januari 1974, dibayarkan gaji sebesar Rp10.000, di mana Rp2.000 untuk pembayaran gaji yang terutang pada akhir periode sebelumnya, dan Rp8.000 untuk pembayaran gaji pada bulan Januari 1974. Atas transaksi gaji di atas, bisa dibuat jurnal seperti di bawah ini. Utang gaji sebesar Rp2.000, gaji sebesar Rp8.000, sehingga kas sebesar Rp10.000. Lalu jurnal di atas menghapus rekening hutang gaji dan mencatat biaya gaji sebesar Rp8.000 yang akan menjadi beban biaya pada tahun 1974. Meskipun jurnal ini bisa dilaksanakan, tetapi kadang-kadang terjadi kesalahan pencatatan yang disebabkan karena pelaksanaan pembukuan lupa mendebit rekening hutang gaji. Karena pada umumnya, pembayaran gaji dicatat dengan mendebit rekening gaji dan mengkredit pada rekening kas. Maka pembayaran gaji tanggal 5 Januari 1974 di atas besarnya kemungkinan dicatat sebagai berikut. Lalu, jurnal di atas akan mengakibatkan biaya gaji tahun 1974 menjadi terlalu besar Rp2.000, karena pembayaran hutang gaji turut dicatat sebagai biaya gaji pada tahun 1974. Untuk menghindari kekeliruan seperti digambarkan di atas, maka pada awal periode biasanya dilakukan penyesuaian kembali atas penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode sebelumnya. Jurnal penyesuaian kembali yang harus dibuat oleh Foto Studio Aneka pada tanggal 1 Januari 1974 adalah sebagai berikut. Dibuat jurnal penyesuaian dengan pada debit rekening hutang gaji sebesar Rp2.000 dan pada kredit rekening gaji sebesar Rp2.000. Lalu, dengan adanya jurnal penyesuaian kembali yang telah dilakukan pada tanggal 1 Januari 1974 di atas, maka pembayaran gaji tanggal 5 Januari dapat dilakukan tanpa memperhatikan hutang gaji pada akhir periode yang lalu. Jurnal atas pembayaran gaji tanggal 5 Januari 1974 adalah sebagai berikut. Pada rekening debit dibuat rekening gaji sebesar Rp10.000 dan pada kredit dibuat kas sebesar Rp10.000. Jurnal penyesuaian kembali tidak akan mengakibatkan terhapusnya hutang gaji, karena dengan jurnal tersebut rekening biaya gaji akan bersaldo kredit sebesar Rp2.000 dan saldo akan terhapus setelah terjadinya pembayaran gaji pada tanggal 5 Januari 1974. Gambaran ini akan menjadi lebih jelas apabila kita memperhatikan rekening gaji dan rekening hutang gaji di bawah berikut ini. Bisa dilihat pada rekening hutang gaji
Tercatat penyesuaian kembali pada tanggal 1 Januari 1974 sebesar Rp2.000 atas penyesuaian pada periode sebelumnya sebesar Rp2.000. Pada rekening gaji, tercatat pembayaran gaji pada 1 Januari 1974 sebesar Rp10.000 dengan penyesuaian kembali sebesar Rp2.000. Lalu pada rekening kas, tercatat penyesuaian kembali pada 1 Januari 1974 sebesar Rp2.000 dengan pembayaran gaji sebesar Rp10.000. Penyesuaian kembali juga dapat dilakukan pada utang-utang biaya yang lain. Begitu pula halnya dengan penghasilan yang diterima di muka, yang akan mencangkut pencatatan pembayaran biaya atau penerimaan penghasilan yang bersifat rutin dalam periode akuntansi berikutnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa rekening akumulasi penyusutan tidak perlu disesuaikan kembali, karena rekening akumulasi penyusutan biasanya tetap terbuka sampai akhir periode. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.